Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latif. Saya mahasiswa dari Universitas Siber Asia dengan NIM 220101010025. Di sini saya akan mempresentasikan ataupun ini adalah tugas dari UAS dengan mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan. Untuk tugasnya itu adalah merancang. eh, Tugasnya itu buatlah rancangan jaringan komputer yang melibatkan dua buah IoT load dan satu perangkat mobile network atau PC dalam simulator network online. Nah, untuk simulator networknya itu saya menggunakan Cisco Packet Tracker, dan untuk jelaskan cara kerja jaringan melibatkan wireless dengan IoT dan settingan TCP/IP serta Internet Gateway. Lakukan uji performansi jaringan ping test, streaming data test, dan delay testing. Jelaskan hasil yang Anda peroleh terkait dengan performansi IoT wireless. Performansi bisa dinyatakan dalam bentuk plot grafik. Nah, untuk pertama-tama yaitu saya membuat rancangan jaringan komputer yang melibatkan dua buah IoT dan satu perangkat mobile network PC dalam simulator network online. Untuk sebelumnya dijelaskan juga untuk bisa lebih dari minimal 2 dan sampai dengan 5. Nah, saya di sini menggunakan 5 IoT dengan server yaitu Home Gateway DCL 100, dan untuk ininya saya menggunakan smartphone. Nah, untuk smartphone ini adalah bentuk topologinya dengan penjelasan dalam rancangan ini menggunakan Cisco Packet Tracker. Kita memiliki topologi yang menggambarkan sebuah jaringan IoT untuk smart home. DLC 100 Home Gateway berperan sebagai pusat kontrol utama yang mengelola berbagai perangkat di rumah. Perangkat-perangkat yang terhubung meliputi webcam untuk pengawasan, ini adalah webcam ataupun kamera, kemudian speaker Bluetooth, lalu sistem audio, AC untuk pengatur suhu, lampu untuk pencahayaan, dan motion detector untuk keamanan tambahan. Dengan menggunakan aplikasi khusus yang terhubung dengan DLC 100 Home Gateway, pengguna dapat mengontrol dan mengelola perangkat-perangkat ini melalui smartphone. Jadi smartphone ini adalah untuk mengelolanya, dan ini server gateway untuk menampung ataupun server dari IoT klien yang ada di sini. Nah, untuk tahap selanjutnya itu setting config. Pertama-tama untuk menghubungkan perangkat ke server, langkah pertama adalah menuju ke tab konfigurasi pada bagian wireless, dan kemudian di bagian IoT server ubah dari non menjadi home gateway untuk menghubungkan ke server gateway. Nah, untuk cara menghubungkannya itu pertama kita klik di bagian webcam ini. Sedikit nge-lag. Lalu kita masuk ke menu config. Kemudian, nah, awalnya itu di bagian IoT server ini non. Nah, kita ubah menjadi home gateway. Ini dilakukan ke semuanya hingga semuanya connect. Nah, termasuk webcam, kemudian speaker Bluetooth, AC, lampu, dan ini dilakukan sama, yaitu mengubah dari non menjadi home gateway. Kemudian langkah kedua yaitu IO config, di mana kita klik kembali misalkan di bagian ini. Nah, kita klik advanced, kemudian di sini ada IO config. Nah, untuk IO config ini adalah kita menggunakan PT strip IoT strip NM strip 1W ini untuk menghubungkan IoT dengan jaringan wireless ke server DCL 100. Ini dilakukan sama untuk ke semua IoT yang ada di sini, termasuk AC, lampu, dan juga motion detector. Kemudian di bagian smartphone ini adalah di bagian smartphone ubah SSID di dalam tab config dan wireless menjadi keterangan home gateway agar terhubung ke server gateway. Nah, kita klik di bagian smartphone ini.
Oke, ini saya sebelumnya sudah menguji ping. Nah, di bagian wireless, type config, kemudian wireless menjadi home gateway. Nah, config, kemudian kita masuk ke wireless. Nah, ini adalah SSID. Nah, di sini tadinya adalah tulisan dari default, kita ubah menjadi home gateway agar terhubung ke server yang kita gunakan, yaitu DCL 100. Oke, untuk selanjutnya itu kontrol IoT. Untuk mengakses kontrol perangkat IoT yang terhubung ke server, langkah pertama adalah membuka menu desktop dan memilih IoT monitor. Setelah masuk, Anda dapat melakukan login dan mengendalikan perangkat IoT menggunakan smartphone Anda dengan mudah. Nah, kita masuk ke menu desktop. Ini kita keluar terlebih dahulu, lalu masuk ke IoT monitor. Nah, di sini muncul setelah kita mengklik IoT monitor, akan muncul di sini ada IoT server address 192.168.25.1 dengan username admin dan password juga admin. Ini secara otomatis tidak kita setting. Kemudian kita klik login. Nah, di sini terdapat beberapa IoT yang kita masukkan, yaitu ada speaker, AC lampu, dan detektor. Ini masuk ke menu ini. Lalu selanjutnya, yaitu tahap selanjutnya itu saya akan menguji ping. Kita klik smartphone. Mungkin ke penjelasannya terlebih dahulu. Ini adalah hasil uji ping webcam dan juga speaker, di mana penjelasannya itu untuk 192.168.25.100 yaitu webcam. Semua 4 paket yang dikirim berhasil diterima kembali tanpa kehilangan 0% loss. Waktu tempuh round trip time berkisar antara 20 milisecond hingga 68 milisecond. Rata-rata waktu tempuh dari keempat paket adalah sekitar 38 milisecond. Untuk 192.168.25.103 yaitu speaker, semua 4 paket terkirim juga berhasil diterima kembali kehilangan 0%. Waktu tempuh round trip berkisar antara 25 milisecond hingga 56 milisecond. Kemudian rata-rata waktu tempuh dari keempat paket sekitar 38 milisecond. Jadi hasil ini adalah kita dapat menyimpulkan bahwa keduanya menunjukkan kinerja yang baik dalam uji ping ini dengan waktu tempuh yang relatif konsisten dan tidak ada paket yang hilang. Meskipun ada variasi dalam waktu respon, rata-rata waktu tempuh dari keduanya adalah sekitar 38 milisecond. Ini nih, kita klik komen. Nah, ini adalah hasil dari uji ping saya. Nah, di bagian bit 100 ini 192.168.25.100. Nah, ini adalah webcam dengan reply-nya itu bitnya itu 32, kemudian time-nya itu 68, dan TTL-nya itu time to live itu 255. Kemudian hasil ping statistiknya itu dengan paket terkirim itu 4, diterima kembali itu 4 dengan loss 0%. Untuk round trip time-nya itu yaitu minimum 20 milisecond, maksimum 68 milisecond, rata-rata 38 milisecond. Untuk selanjutnya yaitu di bagian ini untuk penjelasan hasil uji ping AC dan lampu. Di bagian pengujian AC dan lampu itu di bagian AC terlebih dahulu, semua 4 paket yang terkirim berhasil diterima kembali tanpa kehilangan 0% loss. Waktu tempuh round trip times berkisar antara 28 milisecond hingga 34 milisecond. Rata-rata waktu tempuh dari keempat paket adalah 30 milisecond. Untuk 192.168.25.102 adalah lampu. Semua 4 paket terkirim berhasil juga
kemudian diterima juga 4, dan 0 loss. Waktu tempuh round trip berkisar antara 22 milisecond hingga 59 milisecond. Rata-rata waktu tempuh dari keempat paket sekitar 35 milisecond. Jadi hasil dari uji ping ini disimpulkan bahwa kinerja yang baik dalam uji ping ini, waktu tempuh relatif konsisten dan tidak ada paket yang hilang. Meskipun ada variasi waktu respon, rata-rata waktu tempuh dari keduanya adalah sekitar 31 milisecond dan 35 milisecond secara berturut-turut. Nah, untuk selanjutnya uji ping yang terakhir yaitu mengenai hasil uji ping motion detector. Semua 4 paket yang dikirim berhasil diterima kembali tanpa kehilangan 0% pun loss. Waktu tempuh round trip berkisar antara 17 milisecond hingga 96 milisecond. Rata-rata waktu tempuh keempat paket adalah 50 milisecond. Untuk hasilnya itu cukup bervariasi. Meskipun sebagian besar waktu tempuh berada dalam rentang yang diterima, pada satu paket yang mengalami waktu tempuh yang lebih tinggi, 96 milisecond, yang menyebabkan rata-rata menjadi sedikit lebih tinggi 50 milisecond, namun secara keseluruhan tidak ada paket yang hilang dan koneksi tampak stabil. Jadi keseluruhan dari kesimpulan uji ping ini cukup baik dan cukup stabil tanpa kehilangan paket sedikit pun. Untuk selanjutnya yaitu menjawab pertanyaan yang ketiga. Baik, untuk pertanyaan yang kedua ini selain dari uji ping yaitu uji dari performance internet dan juga delay-nya itu terbatas karena saya menggunakan Cisco Packet Tracker. Jadi ada kekurangan yaitu dalam mendeteksi performance dan juga delay. Nah, untuk yang ketiga yaitu menggunakan grafik plot, di mana di sini saya telah menggunakan dari data hasil ping ini. Untuk data sebentar. Nah, ini adalah data yang telah saya simpulkan tadi terlebih dahulu, dan di sini ada keterangan bahwa boardcam, speaker AC lampu, dan motion detector paket terkirimnya itu dengan 4 dan tidak ada kehilangan paket sedikit pun. Minimum RTT-nya itu 25, 20, 25, 28, 22, 17, dan juga maksimumnya itu 68, 56, 34, 59, 59, 96. Untuk rata-rata RTT-nya itu 38, 38, 31, 35, 50. Nah, untuk hasil kesimpulan itu paket diterima itu rata 4, kemudian paket yang terkirim itu 4, dan juga ini adalah paket yang diterima dan ini adalah paket yang terkirim sama-sama 4. Namun di sini saya sedikit kesalahan dalam menerjemahkannya, dan di sini ada sum dari minimum rata-rata. Rata-rata di sini untuk motion detector itu lebih rendah rata-ratanya dan white itu lebih rendah. Untuk rata-rata dari RTT itu yang tertinggi adalah di AC. Kemudian ada maksimumnya itu ada di motion detector. Motion detector ini cukup baik ternyata untuk nilai RTT ini. Dia memiliki nilai RTT yang paling rendah, untuk minimumnya yang paling rendah, dan untuk yang maksimumnya itu yang paling tinggi. Ini cukup baik juga. Dan untuk total dari rata-rata itu yang cukup tinggi adalah motion detector dan yang cukup rendah adalah AC. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian ataupun ketidakjelasan materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.